Abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur Bapak Ibu sedaya kita masih diberi waktu. Barusan saja kita mendengar pengumuman Lion, itu peringatan besar buat kita. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat umur ini dengan sebaik-baiknya. Hari kemarin pun saya layat ke seseorang yang saya sampai menangis karenanya. Saya jadi ingat salah satu hadis yang lama mungkin tidak dibaca, karena yang meninggal itu istrinya salah satu marbot di masjid yang kebetulan saya juga aktif di sana juga, Masjid Ngesti Tunggal, 20 hari yang lalu bapaknya meninggal. Hari kemarin Jumat jam 8 pagi istrinya meninggal. Ini berat sekali. Saya peluk beliau agak lama dan beliau pun nangis agak lama itu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, jenengan yang sedang menuju kesolehan itu memang seringkali ujiannya berlipat-lipat. Jadi jangan kaget kalau jenengan sedang menuju kepada Allah, justru kadang-kadang banyak sekali ujiannya. Saya tidak membayangkan pada situasinya beliau, masih relatif muda, istrinya 44 tahun, anaknya usianya yang satunya Abdullah, temannya Abdullah. Kalau pas isi Jumatan di sana biasanya main sama Abdullah. Yang kakaknya baru kelas 3 SMP, masih muda, kecelakaan di Jalan Bantul sini. Kebetulan yang nabrak mobil itu juga kebetulan tetangga, nggak jauh. Jadi memang ketakdir, subhanallah. Jadi mengingat itu rasanya itu gimana nih? Coba kita pada posisi itu, maksudnya betapa beratnya. Kalau mungkin kita sekarang merasakan beratnya persoalan, ketahuilah ada orang yang dalam 1 bulan kehilangan 2 orang yang paling disayangi. Saya mengenali beliau sangat baik ketika saya jatuh kemarin 1 bulan yang lalu, dan hari kedua saya memaksakan untuk isi Jumatan di tempat beliau itu. Saya dipegang sama beliau itu hampir 2 jam. Jadi saya diurut, kebetulan pintar ngurut orangnya, diurut itu hampir 2 jam. Saya nggak boleh pulang sebelum dibenaknya katanya. Mas Yuli namanya. Semoga diberi kesabaran beliau dan mudah-mudahan yang dipanggil dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asaddu nasi balaan ya Rasulullah." Ini untuk pengingat ini. Untuk pengingat kita semua. Man asaddu nasi balaan ya Rasulullah. Siapa sih sesungguhnya ya Rasulullah orang yang paling berat ujiannya? Ini pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan beberapa kisah yang sebelumnya mendahului kejadian-kejadian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, al-anbiya. Jadi orang yang paling berat ujiannya para nabi. Para nabi. Coba kalau logikanya kita pikir seperti orang dibelar, makin soleh kok makin berat ujiannya, kan nggak masuk akal. Kesannya kan begitu kan. Orang-orang mencari mendekat kepada Allah agar diberi kemudahan. Faktanya orang-orang yang paling berat ujiannya justru kata Rasulullah para anbiya. Para anbiya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang serupa. Kemudian orang yang serupa. Kemudian orang yang serupa. Artinya makin tidak soleh, makin tidak soleh, makin tidak soleh, makin sedikit ujiannya, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan merasa sekarang lurus-lurus saja, nyaman-nyaman saja, diperhatikan jangan-jangan kita belum soleh. Karena orang soleh itu identik dengan banyak sekali ujiannya. Kemudian di dalam hadis itu dilanjutkan, nuhun Pak. Hadis itu dilanjutkan, sesungguhnya Bani Adam itu diuji sesuai kadarnya. Kadar apa maksudnya? Kadar agamanya. Semakin tinggi kadar agamanya, maka semakin berat ujian yang menimpanya. Kenapa? Untuk menguji dia benar-benar beriman atau tidak.
Kemudian tujuan akhirnya adalah agar dia berjalan di atas muka bumi tanpa membawa beban dosa satupun, sehingga ketika meninggal dalam kondisi bersih total. Itu tujuannya. Jadi kalau jenengan diberi musibah kemudian jenengan sabar di atasnya, sungguh itu karunia dari Allah yang sangat besar, karena bekal kita masuk surga sudah terbuka saat itu. Maka saya melihat pada kasus Mas Yuli itu orang soleh, insya Allah orang soleh, kebaikannya terlihat secara tohir pun terlihat, Masya Allah ternyata begitu ujiannya, Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu, jenengan yang sudah lama ngaji, insya Allah akan mengalami beberapa hal yang mungkin kurang serak di hati, ketahuilah itu diantara bagian rahmat Allah untuk kita semua. Pagi ini saya menggantikan Ustadz Rosid, barusan dihubungi tadi jam 3. Sedianya sebenarnya saya pengen menyampaikan jawaban pertanyaan jenengan, Pak. Cuma saya belum siap nih ya untuk yang tentang hukum, tentang sumber hukum yang 4 itu. Sudah sempat saya tulis ulang sebenarnya, cuma belum lengkap, jadi mungkin nggak disampaikan pagi ini insya Allah. Karena mendadak ya, kalau semalam disampaikannya insya Allah mungkin sudah siap. Jadi jangan berpikir kalau saya menyampaikan nggak belajar, saya juga belajar Bapak Ibu. Jadi saya pun belajar. Jadi setiap hari saya sampaikan pada jenengan, saya itu setiap hari menghabiskan 1 ballpoint Kenko yang mangsi itu loh. Itu 1 hari saya nulis kayak gitu itu. Kadang tulisan tidak saya baca, tapi tulisan itu caranya saya untuk memindahkan ke sini gitu. Jadi saya dari dulu kalau belajar memang begitu. Jadi cara belajar saya itu menulis, dengan menulis itu rasanya kayak tertulis gitu, sehingga mudah untuk disampaikan. Saya tidak tahu apakah ada yang punya cara yang sama. Kalau mau nyoba silahkan. Saya kok ngapal orang ngapal Quran, Bapak Ibu. Yang ngapal Quran tulis aja, ditulis Al-Qurannya ditulis, nanti rasanya kayak baca jadinya. Ketika kita keluar dari tulisan kayak baca, jadi kayak di depan kita bacaannya, karena nulis. Makanya di pondok-pondok tahfidz Quran biasanya anak itu suruh nulis. Masing-masing anak itu punya Quran tulisannya sendiri yang sudah tahfidz. Kayak Azizah itu yang anak saya yang di Hasbi itu udah, dia kalau pulang ya udah punya 1 buku yang isinya tulisan Quran tangannya sendiri. Itu memang membantu sekali, membantu untuk menghafal. Bisa dicoba ya Bapak Ibu. Jangan kalau rasanya kok berat banget ngapal, coba ditulis. Insya Allah membantu. Nah pagi ini insya Allah saya menyampaikan, melanjutkan tentang hadis arba'in. Bulan lalu kita juga sempat membahas hadis arba'in nomor 9 ya. Masih ingat buatan? Hadis arba'in nomor 9. Mungkin Pak Parti punya catatannya ya. Jadi al-hadisu tasi, hadis nomor 9 kita sudah bacakan bulan lalu insya Allah dari Abu Hurairah tentang bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda tentang manahaitukum anhu fajtanibu, tentang apa-apa yang dilarang untuk kalian maka fajtanibu. Kan kita udah bahas arti fajtanibu, jauhi itu bukan hanya tidak melakukan, yang namanya jauh itu ya menjauh betul, itu maksudnya. Ojo kong laku nyerak we ora gitu. Makanya seperti doanya Ibrahim alaihissalam dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-35 wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ini sekali lagi doa jangan ditinggal. Di dalam salah satu sujud panjenengan baca wajnubni wa baniya ana'budal asnam. Jangan lupa itu. Kalau Ibrahim alaihissalam saja masih berdoa seperti itu, apalagi kita. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa ketika terkait dengan perintah, maka kita melaksanakan perintah itu mastata'tum. Ada kalimat mastata'tum. Karena untuk perintah berarti kita butuh effort, butuh modal, butuh bekal untuk melakukannya. Beda dengan menjauhi. Kalau menjauhi, menang wela sudah selesai gitu. Jangan berzinah, kita diam saja sudah cukup. Tapi kalau perintah maka harus ada effort. Haji kudu ngumpul duit, harus sehat, waktunya ada, kan begitu. Makanya dikatakan mastata'tum, sekemampuan kita. Sebagaimana sudah saya bahas di bulan lalu bahwa jangan daftar haji kalau belum mampu.
Memang kalau belum mampu ya nggak perlu daftar haji, nggak perlu kita berhutang atasnya maksudnya. Yang sekarang terjadi kan dimotivasi untuk berhutang sehingga numpuk sampai 30 tahun. Nah, ini pokoknya kalau keluar dari sunnah memang masalah, Bapak Ibu. Ini bukti kan, keluar dari masalah, keluar dari sunnah itu jadi masalah. Coba kalau tidak ada kebijakan boleh menghutang ditarangi dulu, kan nggak perlu nunggu 30 tahun. Yang berangkat ya yang mampu saja. Gini Bang, gini Bang. Coba kalau jenengan sekarang mampu, kan langsung berangkat. Dua tahun misalnya atau 1 tahun nunggu, nggak masalah. Tapi faktanya karena kita keluar dari sunnah, ya mohon maaf. Bahkan tata caranya pun sudah keliru karena pakai ribawi. Sudah keluar dari sunnah, kemudian pakai riba, yang terjadi ya sudah masalah timbul makin besar. Ini kalau diteruskan bisa nunggu 50 tahun. Ini apa gitu? Kalau diteruskan dengan pola yang sama 50 tahun orang nunggu, ya daftar masih kelas 5 SD, buat menunggu orang makat haji. Ini apa gitu? Nah ini persoalan besar ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk punya aturan ya, di negeri ini yang mudah-mudahan lebih bijaksana sehingga tidak perlu harus seperti terjadi seperti sekarang insya Allah. Nah itu hadis nomor 9 ya, tentang kemampuan kita untuk menjauhi dan melaksanakan perintah sudah dibahas bulan lalu insya Allah. Sekarang saya masuk ke hadis yang ke-10 ya. Nah sekarang kita masuk ke al-hadisu ashir ya, hadis nomor 10. Bapak Ibu, kita sebagai seorang muslim kalau sampai nggak tahu hadis arba'in itu kebangetan ya, karena sekali lagi 7.000 lebih hadis dalam Sahih Bukhari, buku terbaik setelah Al-Quran, kitab terbaik setelah Al-Quran ya Sahih Bukhari, sepakat para ulama. Kemudian di bawahnya lagi ada Sahih Muslim, kemudian ada yang lain, ada Musnad Imam Ahmad dan lain-lain. Nah kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengambil 42 sebagai hadis pokok yang setiap muslim harus tahu. Setiap muslim harus tahu. Maka anak-anak kita di pondok itu pasti hafal yang namanya hadis arba'in. Jadi di antara diskusi kami di keluarga kalau pas pulang ya setoran hadis. Nanti kalau pas pulang atau baru jemput di mobil itu biasanya kita sudah hadis arba'in nomor 3, hadis arba'in nomor 4 kayak gitu. Karena itu memang inti pokoknya agama kita. Nah di dalam hadis arba'in nomor 10 ini ada hal yang sangat besar yang harus kita pahami. Kalau dengan memahami ini insya Allah selamatnya dunia akhirat insya Allah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qol berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, yang perhatikan kalimat-kalimatnya, innallaha, sesungguhnya Allah itu thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia baik, tapi nggak cukup sebenarnya, nggak cukup. Thayyib itu baik tapi baik banget, seperti ucapan subhanallah, kemudian ada ucapan yang lebih lagi yaitu kudus, subuhun kudus. Kudus itu artinya suci, murni, sak murni-murninya itu kudus. Nah thayyib itu baik tapi baiknya baik banget. Maka dikatakan innallaha thayyibun, kemudian la yaqbalu illa thayyibun, tidaklah Allah menerima segala sesuatu kecuali yang thayyib juga. Coba dengan perhatikan kalimat pendek ini, bahwa Allah itu ternyata thayyib dan tidaklah Allah menerima sesuatu kecuali juga yang thayyib. Saya kasih gambaran dulu sebelum saya jabarkan. Maksud thayyib di sini meliputi seluruhnya, karena di sini dalam bahasa Arabnya nggak pakai alif lam. Kalau jangan belajar bahasa Arab nahwu akan tahu pakai alif lam berarti khusus, kalau tanpa alif lam berarti nakirah, berarti dia umum. Berarti thayyib ini thayyib umum, apapun akan diterima oleh Allah dengan syarat thayyib, dengan syarat baik. Jangan perhatikan betul ini. Berarti akidah yang diterima oleh Allah adalah akidah yang baik. Seluruh amal kegiatan kita yang diterima oleh Allah adalah amal yang baik. Seluruh ucapan yang diterima oleh Allah adalah ucapan yang baik. Nanti saya jabarkan satu-satu dengan masing-masing dalilnya. Sekali lagi, meliputi seluruh hal. Sementara jenengan tentu saja pengen toh segala sesuatu yang jenengan lakukan diterima oleh Allah, ya enggak? Salat jenengan ingin diterima oleh Allah enggak?
Sedekah panjenengan ingin diterima oleh Allah enggak? Perbuatan baik jenengan ke suami atau ke istri mau diterima oleh Allah enggak? Pendidikan jenengan terhadap anak-anak mau enggak diterima oleh Allah? Bayangin, semua itu diberi prasyarat innallaha thayyibun, tidaklah Allah menerima illa thayyibun, kecuali yang thayyib. Ya. Kemudian wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minina, memerintahkan orang-orang mukmin, bima, dengan apa-apa, amaro bihil mursalin, dengan apa-apa yang diperintahkan kepada para nabi. Saya lagi, sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin, kita semua ini, sebagaimana Allah perintahkan segala sesuatu terkait dengan apa yang diperintahkan kepada para nabi. Coba jangan perhatikan kalimat ini sebelum saya jabarkan. Saya kasih clue-cluenya dulu. Kalau begitu, Bapak Ibu semuanya, kalau yang diperintahkan kepada para nabi seperti yang diperintahkan kepada kita dalam hampir semua hal, kecuali kekhususan para nabi, contoh Rasulullah boleh punya istri dari 4, itu kekhususan. Tapi secara umum perintah kepada para nabi sama dengan perintah kepada kaum mukminin. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi secara umum itu sama. Sehingga ini untuk membantah kalau ada, mohon maaf, di masyarakat, dan ini berkembang di mana-mana, oh nek wis level hakikat atau makrifat itu sudah nggak butuh syariat. Pernah dengar? Oh nek wis hakikat itu ora perlu sholat, iya nggak? Sholatnya nang Arab Saudi kok. Jumatan yang di Jumatan teng Arab Saudi, subhanallah, subhanallah. Ternyata para nabi itu sama syariatnya dengan kita, sehingga kalau ada orang yang mohon maaf diwalikan kok dianggap lebih dahsyat dari nabi, lantas mengambil dalil dari mana? Maka Imam Syafi'i mengatakan, jikalau engkau melihat dengan kepala, dengan apa, mata di kepalamu sendiri, artinya kita melihat sendiri, menyaksikan sendiri orang-orang yang berjalan di atas langit, kemudian berjalan di atas air, maka ukurlah sampai dia apakah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW atau tidak, apakah dia sholat atau tidak. Kalau dia nggak sholat tetap bukan wali. Jadi wali itu ukurannya bukan itu maksudnya, karena syariatnya sama Bapak Ibu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika sudah pada level tertentu, kemudian dia berjalan di sebuah jalan, kemudian datang suara dari langit, sudah saatnya buatmu untuk meninggalkan sholat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia usir itu. Bagaimana mungkin saya diperintahkan tidak sholat sementara Nabi Muhammad SAW sampai meninggalnya sholat? Paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, perintah kepada kaum mukminin dengan perintah kepada para nabi sama berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan membacakan surat Quran surah Al-Mu'minun 51. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul, Allah berfirman, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu sholihah, makanlah dari apa-apa yang thayyib, yang baik-baik, wa'malu sholihah, kemudian beramal solehlah. Sekali lagi sebelum saya jabarkan, saya kasih clue-nya dulu di dalam matanya ini. Matan artinya kalimatnya asli dari hadisnya. Ini jadi ada syarahnya. Syarah itu penjelas. Ini saya terangkan matanya dulu. Bahwa ternyata diperintahkan kepada setiap rasul itu untuk memakan sesuatu yang thayyib, Bapak Ibu. Kalimat thayyib di sini berarti cara mencari makanannya juga harus thayyib. Apa yang jenengan pakai juga harus thayyib. Kendaraannya untuk ke pasarnya, rumahnya, dan segala sesuatu yang meliputi itu harus thayyib. Maka ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah. Ini jangan perhatikan ini orang pintar ini. Permintaannya kepada Rasul pintar sekali. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar setelah ini, setelah engkau berdoa ini, kalau saya berdoa dikabul. Pintar nggak itu? Pintar nggak? Pintar gitu. Cek bayangkan, jenengan diberi hak kalau berdoa dikabul pripun cobi. Padahal kalau Rasulullah yang doain pasti dikabul. Bayangin.
Baik, orang ini pintar sekali, ya Rasulullah tolong mintakan kepada Allah agar setelah ini kalau saya berdoa dikabul. Pintar banget itu, pintar banget. Apa jawaban Rasulullah? Bantu saya dengan memasukkan makanan ke tubuhnya dengan makanan yang thayyib. Bayangin. Jadi di antara hal yang membuat doa kita terkabul adalah makanan kita pastikan benar. Maka hati-hati betul kita punya anak istri, kalau masuk makanan yang tidak halal walaupun sedikit ini masalah. Akan tumbuh jadi daging, jadi darah yang kalau sudah tumbuh di dalam tubuh anak kita, barang yang haram sudah nanti pecicilan, karuan, bikin susah orang tua, bikin susah agama, subhanallah. Dan tidak makbul doanya. Kemudian faqala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum. Sama atau perintahnya? Tadi kepada ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu, makanlah dari rizki yang kami rizkikan kepadamu dalam bentuk yang thayyib. Berarti sekali lagi perintah kepada para nabi dan perintah kepada para kaum mukminin itu sama. Nanti pelajaran banyak yang bisa kita ambil dari sini. Kemudian summa dzakara rajul, kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang. Summa dzakara rajul yutilu safar. Orang ini yutilu safar. Kata-kata yutilu safar dalam bahasa Arab itu menunjukkan safar yang jauh. Bukan dari sini ke Kasihan. Itu bukan safar yang jauh. Yutilu safar maksudnya adalah safar adoh banget. Mungkin jenengan ke Lampung, mungkin jenengan ke Sumatera. Dan kita tahu di dalam hadis yang dikatakan bahwa yang nama safar itu sebagian dari siksa dari Allah untuk kita. Ini apa nggih? Oh iya, ketemu bocor, ketemu anak di jalan cuma tengok-tengok di dalam kereta. Coba, iya enggak? Nah dikatakan di antara bentuk siksa di dunia adalah safar. Maka seseorang yang melakukan safar makbul doanya. Ini apa nggih? Sudah pernah dengar toh? Jangan di kereta jangan cuma duduk bengong, banyak berdoa tuh. Begitu terstatuskan sebagai orang yang safar, maka langsung saat itu doanya dengan makbul. Maka banyak berdoa, banyak berdoa. Nah orang ini melaksanakan yutilu safar. Kemudian as'atha al-baro, dia itu kusut, rambutnya kucel. Al-baro itu berdebu. Sudah kucel, sudah berdebu. Ini juga menjadi salah satu sebab terkabulnya doa. Orang susah maksudnya. Orang susah, orang terzalimi itu doanya makbul. Kemudian dikatakan ya muddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga penyebab terkabulnya doa. Allah itu pemalu. Jikalau ada seorang hamba yang muddu yadaihi ila sama, ketika diangkat seperti ini, diantara ada berdoa, Allah tuh malu kalau hambanya pulang dengan tangan kosong. Sehingga mengangkat tangan adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Makanya Rasulullah ketika minta banget sampai ridaknya jatuh, sampai kayak gini Rasulullah itu dalam satu waktu. Ini sebab tersendiri tentang bagaimana mengangkat tangan di dalam doa. Ada beberapa yang memang tidak mengangkat tangan, seperti jangan mau ke kamar mandi kan nggak mengangkat tangan. Gini apa gitu? Doa kamar mandi kayak gini nggak jangan? Kan nggak. Keluar dari kamar mandi kayak gini nggak? Enggak. Secara asal berdoa dengan mengangkat tangan itu memang menjadi sebab terkabulnya doa. Dan orang ini melakukan. Kemudian dikatakan setelah mengangkat tangan, ya Robbi, ya Robbi, ini juga sebab terkabulnya doa. Seseorang yang menyebut rububiyah Allah di dalam doanya, ya Robbi, ya Robbi, itu menjadikan mudahnya terkabulnya doa. Sehingga orang ini menghadirkan 4 hal yang membuat seharusnya dia terkabul doanya. Seharusnya dia terkabul doanya. Tetapi kemudian Rasul menyampaikan, wa mat'amuhu haram, tetapi makanan yang dia makan haram, wa masrobuhu haram, minuman yang dia minum haram, wa malbasuhu, apa yang dia pakai, kendaraannya, pakaiannya, topinya, rumahnya haram. Subhanallah. Kemudian wa ghudiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan barang yang haram. Fa anna yastajabulah, sementara engkau berharap ini mau dikabulkan, bagaimana mungkin ini dikabulkan? Bapak Ibu sedaya, coba jenengan perhatikan, kita itu ingin setiap doa yang kita mintakan kepada Allah itu terkabul.
Kalau doa kita tidak makbul, maka dari hadis ini kita tahu mungkin di antara makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ada bagian kecil yang haram, debu-debu haram masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau kita melihat para ulama yang punya anak-anak yang soleh, itu kalau ditanya tipsnya apa, mesti masalah makanan. Saya pastikan makanan yang masuk ke istri saya, ke anak saya pastikan, saya tahu asalnya dari mana, clear, baru dimasukkan ke anak istri. Itu generasinya akan timbul generasi yang soleh, dan ini tidak mudah zaman sekarang. Gini apa oke? Gak mudah zaman sekarang. Saya itu bergelut dengan properti itu lebih dari 10 tahun dulu. Kalau ditanya bagaimana, apakah yang masuk ke anak istri toyib, saya jawab kurang toyib, atau paling tidak kurang toyib. Ada banyak hal yang cara memperolehnya itu harus menabrak segala sesuatu. Susah memang ya. Karena apa? Memang kondisinya memaksa demikian. Itulah yang mengapa saya hijrah total ya. Karena seperti itu. Hijrah total bukan tanpa resiko, hijrah total yang menderita juga ya. Luar biasa. Mudah-mudahan menderitanya itu bagian dari kesabaran yang menghapus apa yang terjadi di masa lalu ya. Ya, semua urusan terkait dengan bisnis di Indonesia itu nggak mudah Bapak Ibu ya. Jadi dengan para pebisnis pasti merasakan ya. Maka ada komunitas pengusaha muslim, harapannya adalah meminimalisir tentang hal-hal yang seperti itu agar makanan yang masuk ke anak istri kita thayyib ya. Nah itu matan hadisnya seperti itu ya. Sekarang kita bahas sedikit demi sedikit ya, insya Allah. Pertama, kata-kata thayyib. Thayyib sebagian ulama menyebut ini adalah nama Allah, salah satu nama dari nama-nama Allah. Diperselisihkan, tapi ada ulama yang berpendapat thayyib adalah nama Allah, tapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa ini hanya bentuk pengabaran bahwa Allah itu maha baik ya, maha baik. Dan di sini sekali lagi disebutkan dalam bentuk nakiroh tanpa alif lam, berarti ini adalah umum, sifatnya kebaikan secara opo wae sing ditompo kalau Gusti Allah niku adalah yang thayyib. Jadi kata-kata thayyib itu sendiri merujuk kepada arti tanpa cacat sama sekali. Seperti kalau kita mendengar ucapan sabbihisma rabbikal a'la, itu kan kita disuruh mensucikan Allah yang a'la, yang maha tinggi. Sehingga kalimat terburuk di dunia adalah ucapannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Robmu yang maha tinggi. Ini menyayangi Gusti Allah subhanallah. Padahal disebutkan di sini, sucikanlah nama Tuhanmu, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian la yuqbalu illa thayyibun, tidaklah Allah menerima kecuali yang baik. Contoh baik di dalam hal akidah. Berarti yang jenengan pelajari hari Sabtu ini dengan Ustadz Rashid itu, hafizhullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, itu hal yang penting. Kenapa? Karena tidaklah Allah menerima akidah panjenengan kecuali betul-betul akidah itu thayyib. Lantas akidah yang thayyib itu apa? Disebut di dalam Quran surah Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Jelas sekali itu. Allah tuh hanya ridho kepada agama Islam. Berarti yang thayyib di dunia ini ya cuma satu, yaitu Islam. Maka apapun yang selain Islam pasti tidak diterima. Bayangkan Bapak Ibu, dari ayat ini kita tahu bahwa ini bantahan yang sangat jelas untuk orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama-sama kebaikan. Surganya orang Islam di sini, surganya orang Yahudi di sini, Nasrani di sini, dan. Gini apa gini? Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu enggak? Di TV nasional disebutkan subhanallah, tokoh besar. Mengerikan. Padahal disebutkan inna dina indallahil Islam. Tidaklah Allah menerima kecuali yang baik, dan dalam masalah akidah yang baik hanya Islam. 85 Pak, coba Pak. 85 Pak. Ini pentingnya cek recek nih. Ini karena saya ragu-ragu tadi, makanya saya suruh bacakan Pak Parti.
Wa may yabtaghi bukan? Nggih, coba dibaca. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah itu Bapak Ibu sedaya. Jadi saya berharap seperti ini itu menjadi pengingat buat jenengan. Kadang-kadang momen-momen itu mengingatkan kita. Oh, dulu dibaca Pak Parti, Ustadz Wahid menyampaikan ayat 35. Oh, maksudnya 85. Itu jenengan kalau punya momen seperti ini akan ingat. Kenapa ini saya sampaikan seperti ini, Bapak Ibu sedoyo? Ini ayat yang penting. Nih, wa may yabtaghi ghairil islami dina, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka enggak diterima. Nih, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang khosirin, orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Imran ayat berapa? 85. Insya Allah jangan hafal. Insya Allah jangan hafal. Karena jangan ada memori. Dulu dibacakan Ustadz Pardi. Pertama ditunjuk 35. Oh ternyata 85 itu mudah mengingat. Jadi diantara cara mengingat seperti itu. Jangan membuat momen hal yang membuat jangan ingat. Oke. Nah dari dua ayat ini kita tahu bahwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akidah yang thayyib, dan disebut di sini adalah maksudnya agama Islam. Nah, Bapak Ibu, seperti ini tuh harusnya membuat kita tuh pede dengan keislaman kita. Apapun akidah yang masuk selain Islam yang hari ini campur baur enggak karu-karuan, yang disebut ulama pun kadang-kadang membuat hal yang membuat kita pusing, ketahuilah tetap kembalinya kepada apa yang dipandukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang harus bisa membedakan antara orang-orang yang murni Islam dengan orang-orang liberal. Mohon maaf sekarang itu bergelar profesor doktor, tetapi kalimat-kalimatnya mengerikan, banyak. Yang kemudian menghilangkan satu kalimat dalam Al-Quran, menghilangkan ayat Al-Quran, subhanallah. Karena ini sudah terjadi umum, saya boleh menyebut ini bukan kategori hibah, Pak Ibu. Contoh, mohon maaf. Ya, kalau perhatikan kalimat-kalimatnya kelihatannya benar, tapi subhanallah, itu sudah keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Padahal doktor, juga lulusan Mesir, tetapi kalimatnya sungguh-sungguh liberal luar biasa. Bagi yang tidak tahu, seolah-olah benar, seolah-olah benar, koyok-koyok benar banget, tetapi itu jauh dari kebenaran, Ibu. Padahal doktor, bayangkan kalau jenengan nggak hati-hati di dalam belajar, repotnya zaman sekarang itu. Makanya katakan akan datang suatu zaman di mana seseorang pagi beriman, sore kufur, sore beriman, pagi kufur, karena memang luar biasa. Kalau anak kita tidak dibekali akidah yang baik dari sejak dini, jenengan jangan berharap di masa yang akan datang putra panjenengan tetap berakidah Islam. Karena memang luar biasa gempurannya, bukan datang dari orang luar. Makanya orang-orang liberal itu orang-orang yang diciptakan oleh orang non-muslim untuk menghancurkan Islam dari dalam. Memang ini dari dalam, seperti orang-orang orientalis mempelajari Islam, apal Quran, tetapi dalam rangka untuk menghancurkan Islam. Bahkan yang bikin notasi hadis, kalimat ini ada di hadis mana, dicari di komputer bisa, itu orang orientalis, bukan orang Islam loh. Yang membuat urutan hadis yang bisa dicari dengan mudah itu orang orientalis. Kalimat yadribu misalnya, itu ada di hadis mana, itu orang orientalis yang bikin, subhanallah. Mereka belajar bukan untuk mengimani, tapi untuk menyalahkan. Bayangkan kalau kita nggak ajarkan ke anak-anak kita akidah, di masa yang akan datang, yakin anak-anak kita masih Islam. Makanya doa wajnubni wabaniya anak abudal asnam, ya Allah jadikan saya dan anak keturunanku terjauh dari sesembahan selain kepada Engkau ya Allah. Ini pentingnya luar biasa. Itu bab akidah. Kemudian bab ucapan. Contoh bab ucapan. Allah berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib, sesungguhnya naiklah ilaihi kepada Allah kalimat-kalimat yang baik, wal amalu sholih yarfa'u, dan amal-amal soleh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat dan amal soleh yang terangkat kepada Allah
itu adalah yang thayyib. Makanya jangan sering dengar toh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar saja. Yuslih lakum a'malakum, langsung dihubungkan tuh. Kalau kalimat kita benar, maka akan dibetulkan hal-hal yang lain. Sebagaimana kita sudah bahas kemarin tentang lisan, ya, bahwa lisan itu kunci keberhasilan 5 hal terkait dengan rukun Islam kita. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, sholat dengan baik, puasa dengan baik, zakat dengan baik, insya Allah haji dengan baik, kalau kalimatnya kita benar. Ini hadis dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Di sini dikatakan ilaihi, memang kepada Allah naik tentang perkataan yang thayyib. Jadi pastikan kalau kita mau ngomong itu, ini bener nggak nih? Yakin nggak ini? Ini nyakitin orang nggak ini? Ini sesuai fakta atau nggak nih? Makanya in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Kalau ada informasi seperti sekarang ini, coba luar biasa kan informasi. Fatabayanu, kita tabayun dulu, bener nggak? Yakin nggak? Jangan langsung share. Ujung-ujung di share, tiwas di share jebul salah. Subhanallah. Nah, kita menanggung dosa jariah bisa-bisa. Kemudian ada beberapa amalan yang secara khusus, secara teks disebutkan tidak diterima. Secara khusus tidak diterima berdasarkan teks hadis. Contoh, sholatnya orang yang minum khamr. Ini langsung disebutkan dalam teks hadis tidak diterima. Al-khamru umul khaba'its. Sesungguhnya yang nama khamr itu ibunya keburukan. Faman saribaha lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Seseorang yang minum khamr berdasarkan hadis ini, maka sholatnya tidak terima selama 40 hari. Mau nggak jenengan? Wah, tetap wajib sholat, tapi sholatnya jelas nggak diterima. Gimana itu? Nek jenengan rang lakoni cetha dosa, tapi jenengan lakoni orang ketompo, ya sudah, berarti jenengan kerja bakti itu. Subhanallah, gara-gara minum khamr. Ini tersebut di dalam hadis cetha. Artinya apa? Berarti khamr tidak thayyib. Tidak thayyib. Kemudian orang yang mendatangi tukang ramal juga tersebut di dalam hadis, sholatnya nggak diterima. Rasulullah bersabda, man ata'arofan au kahinan fasa'alluhu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang datang ke tukang ramal kemudian dia bertanya tentang sesuatu pada tukang ramal itu, belum mempercayai loh, belum percaya. Ini baru bertanya saja. Maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam, 40 hari 40 malam. Subhanallah. Mengerikan nggak itu? Itu tersebut di dalam hadis teks, baik teks seperti itu. Kemudian sholatnya seorang, sekarang saya kira nggak ada nih, sholatnya seorang budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Ini saya kira pembahasan tersendiri. Kemudian mohon maaf ibu-ibu nih, istri yang tidur sementara suaminya marah, itu juga tidak diterima sholatnya. Oh, ibu-ibu protes, ngono yo. Begitu hadisnya, begitu hadisnya. Kemudian dikatakan salah satun la turfa'u lahum sholatuhum fawqa ru'usim sibron. 3 golongan yang sholatnya tidak diangkat fawqa ru'usim sibron, walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Yang pertama adalah rajulun ama qauman wa hum lahu karihun. Seseorang menjadi imam sementara yang diimami nggak suka sama dia. Karena buruknya akhlaknya. Ini hati-hati makanya. Jadi imam memang berat apa ibu? Bisa di imam memang abot tenan. Kalau ada yang nggak suka, yang nggak sukanya syar'i, bukan diada-adakan ya. Memang karena buruknya sifatnya, buruknya akhlaknya, sering nyakitin orang, nyelekit orang ngomong, itu kalau jadi imam nggak diangkat sholatnya, nggak kepakai itu. Makmumnya bagaimana? Makmumnya sah, tetapi dianya nggak diangkat sholatnya. Berat nih, masya Allah nih. Bahkan kalau boleh saya cerita, saya pernah melihat kejadian seperti itu nih, yang memang benar-benar nggak disukai sak masyarakat, semua wong kira disenangi. Ini tetap tadi imam, ada itu, tetap ada, karena merasa tua. Kemudian wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, yaitu seorang perempuan, seorang ibu yang dia tidur sementara suaminya marah. Kemudian wa akhwani mutasoriman, 2 saudara yang neng-nengan bertengkar, jenengan kakak beradik neng-nengan, itu nggak diterima sholatnya.
hatta yastoliha, sampai berbaikan. Subhanallah. Makanya hati-hati, ini diantaranya bahaya tentang sholat itu adalah jenengan bertengkar dengan kerabat, dengan Pak Le, dengan Buli, apalagi dengan bapak ibu ya, kemudian dengan saudara laki-laki, saudara perempuan. Kalau jenengan bertengkar wa akhwani mutasoriman, maka enggak diangkat sholatnya walaupun hanya di atas kepala. Di dalam hadis lain dikatakan tidak diangkat di atas kuping, orang lewat sirah aja. Bayangin. Jadi ada dua riwayat tentang hadis ini, satunya faukuru usibin sibron, ada yang dikatakan dari di atas kupingnya, enggak diangkat sholatnya. Di antaranya adalah wa akhwani mutasoriman, dua saudara yang saling bertengkar. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan suka bawa rasa enggak digawa terus niku lho. Aku punya karo adikku lagi nesu. Biasanya gara-gara waris. Oh, gara-gara waris itu subhanallah, kowe mati rata terkenyang kuburan. Maka dhewe ngono. Subhanallah. Ini kejadian Bapak Ibu. Ini kejadian, bayangin. Saya pernah ceritakan jenengan. Saya datang jenguk salah satu anak saya. Tiba-tiba datang orang saya, Ustadz, saya mau ngobrol sesuatu. Kenapa? Di rumah saya ada kejadian. Saya itu anak yang paling kecil, punya 5 saudara. Semua anak ini oleh ibu saya sudah dikasih rumah satu, mobil satu, rumah satu, mobil satu. Banyak menton itu. Dan diberi tempat usaha masing-masing satu. Bayangin, keren ton itu, wong tuane. Tetapi orang tuanya ingin menghibahkan sepertiga dari hartanya untuk keperluan dia. Mau jajikan sekolah, mau dikasihkan ke pondok, mau bikin, pokoknya untuk dia lah. Yang sepertiga saya mau hibahin, saya mau wakafkan untuk keperluan saya sendiri di akhirat. Ternyata ketika setelah meninggal, kakak yang pertama enggak mau. Jadi masalah itu. Adik yang terakhir ini kan udah ngaji, kan takut. Ini gimana Ustadz? Bayangin. Akhirnya anak yang terakhir, kena orang gemen melu ya wis ora sah. Bertengkar lah ini. Subhanallah. Makanya ilmu yang pertama diangkat sebelum kiamat adalah ilmu faraid, yaitu ilmu tentang bagi waris. Kenapa ulama yang mempelajari faraid kenapa mati duluan? Karena kalau faraid diambil berarti pembagian waris bakal nggak bagus, maka saudara dengan saudara bertengkar. Kalau saudara dengan saudara bertengkar, tuh hadisnya jelas, wa akhwani mutasoriman, nggak diangkat sholatnya. Gimana coba? Kalau sebuah masyarakat orangnya pada sholat nggak diangkat sholatnya, gimana coba? Hancur nggak masyarakatnya? Itulah mengapa kiamat diawali dari yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ini baru sedikit sekali, sudah selesai waktunya. Ini baru 6 halaman dari 20 halaman yang saya catat. Memang pembahasan kalau detail itu memang panjang kan, lebar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih nanti insya Allah di lain waktu kalau kita ada kesempatan lagi kita bahas lagi, ini dilanjutkan setelah kita bahas tentang kitab sholat lagi. Itu yang saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memudahkan seluruh ibadah kita. Pesan yang terakhir, tolong jangan terjebak dengan angan-angan. Jangan belajar ngaji seperti ini, tolong jangan terjebak angan-angan, yaitu mengatakan nanti mau sedekah, nanti mau wudhu, nanti. Pastikan jenengan keluar dari masjid ini dalam kondisi wudhu. Kalau jenengan batal langsung mampir wudhu lagi. Jangan tunggu. Kalau jangan meninggal di jalan dalam kondisi berwudhu, insya Allah. Jangan taswif, jangan tunda, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.